Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis. Rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Lima tahun ke depan, 10 tahun ke depan, visi taktis itu harus kita miliki. Plan yang detail, rencana yang detail itu harus kita miliki, sehingga jelas berapa waduk yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detail itu ada, dan kapan itu bisa kita selesaikan. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kasih mandat kepada Ganjar Pranowo setelah dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selama ini publik masih dibuat terpecah pada dua persepsi soal dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 nanti, yakni antara Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo. Silakan saja kalau ada yang beranggapan kalau Prabowo Subianto didukung oleh Presiden Jokowi. Tapi saya kok melihatnya tidak begitu ya. Memang sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi tak bisa secara eksplisit menunjuk Ganjar Pranowo ketika berada di ruang publik, apalagi kalau di luar PDI Perjuangan. Tapi akan beda perkara kalau beliau berada di acara internal partai atau konsolidasi koalisi yang kini mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres RI pada 2024 nanti. Sebenarnya kalau secara internal partai atau koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo, sudah jelas clue yang diberikan oleh Jokowi. Dulu pernah Jokowi menyebut soal sosok berambut putih yang tak lain mengarah pada Ganjar Pranowo dan jelas bukan Prabowo Subianto, apalagi Anies Baswedan. Apalagi dalam acara internal Rakernas keempat PDI Perjuangan pada Jumat 29 September 2023, di mana Jokowi seperti yakin kalau Ganjar Pranowo akan menangi pertarungan Pilpres 2024. Berujar bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh Ganjar setelah dilantik adalah mengurus soal ketahanan pangan. Apakah ini menyindir ayah Prabowo yang gagal mengurus soal food estate? Mungkin hanya Jokowi yang tahu persis alasannya. Namun, pernyataan Jokowi tadi sangat jelas bahwa dirinya tak hanya mendukung Ganjar Pranowo sebagai sesama kader Partai Banteng, tapi juga meyakini bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus yang paling cocok buat melanjutkan tongkat estafet RI 1 dari Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024 nanti. Kalau sekedar pegang tongkat sih, bolehlah dilakukan oleh ketum Gerindra itu. Tapi jangan dipinjamkan sama bapak politik identitas ya.
nanti disembunyikan atau dilarikan, jadi repot kita. Kembali lagi pada pidato Presiden Joko Widodo yang datang bersama dengan calon penerusnya si rambut putih sebagai sesama kader PDI Perjuangan. Kalau beliau sudah meminta agar Ganjar Pranowo segera melakukan ini dan itu setelah nanti dilantik, tentunya bukan dilantik sebagai menteri kan? Apalagi sebagai gubernur, yang jelas bukanlah. Sekali-kali butuh kode keras, macam apa lagi kalau Jokowi sudah berkata seperti itu? Mau ditafsirkan apa lagi kalau yang diajak bicara ada di depan beliau dalam ruangan yang sama? Masa yang dimaksudkan adalah Prabowo Subianto? Mimpi kali ya. Cuma itulah serunya Pilpres di negeri ini. Kalau nggak ada yang halu, kurang asik. Begitu pula kalau Iman Jumbo tidak ikut-ikutan dan boneka politiknya tidak ikutan kontestasi. Kayak sayur tanpa garam katanya. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggal kritik dan saran Anda di kolom komentar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.